service ada di berapa titik, dia asumsi pakai merek itu nggak akan menang. Karena sudah dikunci. Istilahnya kalau tender project tuh sudah dikunci, mereknya di lock. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dalam channel YouTube Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Topik kita kali ini mau membahas tentang mindset. Oke, bagaimana berubah mindset customer yang sudah percaya dengan satu produk. Oke, sebelum kita simak lebih jauh, yuk kita liatin dulu yang lewat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dan saat ini sudah ada dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Sehat-sehat Coach. Amin. Baru selesai meeting ini. Baru selesai meeting ya Coach ya. Iya, selesai meeting dapat kayaknya cerah nih Coach. Iya, proyeknya dapat banyak ini. Kayaknya sampai akhir tahun kayaknya full ya. Full. Wah. Ini padahal perusahaannya perusahaan besar. Iya. Dan kita diajak meeting dengan semua chiefnya ya. Iya. Oke, Coach, ini ada pertanyaan yang datang dari sahabat sales ke channel YouTube kita. Dia ini sales dari salah satu produk perusahaan kendaraan, mobil. Ya, mobil. Nggak boleh sebut merek ya, karena dia nggak mempromosikan kita ya. Iya. Walaupun kalau disinfektan pakai Nuvo ya katanya. Oh, iya. Oke, nah Pak Tommy, namanya Pak Tommy ya. Tommy lagi? Iya. Kayaknya tadi bukan sebelumnya Tommy juga. Iya, dia banyak bertanya. Oh, dia banyak bertanya, dia banyak problem. Galau kayaknya. Galau ya. Oke. Hai Tommy. Iya, beliau menanyakan bagaimana merubah mindset customer yang sudah percaya dengan satu produk, apalagi produk ini sudah melegenda. Waduh, legenda ya? Iya. Ini legenda kayak perumahan di daerah Bekasi ya. Betul, kalau produk yang legenda itu orang cuma sebut namanya kayaknya udah selesai, udah percaya aja gitu ya, beli gitu. Oke. Nah gini, kalau kita bicara mengenai penjualan, sebenarnya penjualan itu ujung-ujungnya sama sih Bu. Dari awal pertama tetap menjalin hubungan dulu. Tapi kalau saya sebelum menjalin hubungan, saya ada satu proses lagi Bu, persisnya sebelumnya. Yaitu melakukan riset, mereka punya problem apa. Dapat ya Bu? Iya. Mencari riset problem mereka apa. Kalau kita sudah tahu problem mereka, nanti pada saat kita mau jualan lebih gampang Bu. Kebanyakan sales kan nggak gitu. Iya. Bahkan kita sering banget lihat ya, bahkan juga sempat terjadi di beberapa tim kita juga kan. Kadang-kadang maju ke customer, nggak persiapan, nggak apa-apa, main tembak aja, ternyata malah babak belur. Iya. Tapi buat saya mengatakan ya wajar kalau sales dari awal-awal kadang-kadang kayak gitu. Kadang-kadang sales itu semakin jago, bahkan ada penelitian Bu. Sales semakin jago setelah 3 atau 5 tahun dia jago, biasanya mereka sering melakukan blunder Bu. Blundernya apa? Mereka tidak lagi menggali kebutuhan. Mereka langsung kasih tahu, kamu problemnya ABC kan? Nah, akibatnya ketika problem ABC, padahal belum tentu problemnya itu, maka penjualan langsung jongkir Bu. Jongkir itu. Nah, makanya pertanyaan yang menarik adalah apa yang harus dilakukan Bu? Yang harus dilakukan riset. Apa kebutuhan mereka? Problemnya, dugaan problem mereka. Setelah sudah dapat dugaan problem, lanjutkan baru menjalin hubungan ngobrol. Nah, ketika sudah ngobrol, kita gali kebutuhan. Kita ambil contoh lah, Ibu sudah puas memakai produk yang katanya melegenda. Oke Bu ya, kita langsung role play aja Bu ya. Jadi biar teman-teman dapat gambarannya ya. Nah, misalkan contoh, saya dengar Ibu bagaimana dengan produk yang Ibu pakai selama ini? Sudah puas Bu? Wah, puas. Oh, puas ya Bu ya. Wow. Kalau gitu berarti brand ini bagus banget ya servisnya ya. Oh iya. Nah, menariknya ketika kadang-kadang orang dipuji, customer tuh belum tentu selalu mengatakan iya. Bisa iya, bisa enggak. Karena mereka bilang, enggak gitu juga lah. Kadang-kadang ada buruknya juga. Nah, kita harus cari tahu Bu, buruknya itu apa. Karena orang Indonesia kalau dipuji-puji biasanya suka menjelek-jelekan atau merendahkan dirinya. Betul nggak Bu? Oh berarti udah bagus dong. Iya sih udah bagus sih. Wah hebat dong. Bapak puas banget dong servisnya selama ini 100% puas. Biasanya muncul apa? Ya enggak juga sih. Nah ketika enggak juga kita cari tahu Bu apa yang membuat mereka enggak puas. Ini yang pertama.
Yang kedua, pertanyaan menarik. Kalau kita tanya, saya tahu Anda sudah puas dengan produk Anda. Nah, kali ini cara kita menggoyah, Ibu. Saya tahu Ibu sudah puas dengan produk ini. Nah, kalau saya boleh tahu, Bu, apa sih kriteria yang paling penting buat Ibu dalam memilih sebuah produk? Nah, kadang-kadang mereka akan menyebutkan, Bu, ya kriteria yang paling penting, misalnya contoh, bisa masuk ke semua area, tangguh dalam perjalanan, bensinnya irit gitu ya, bahan bakar irit. Nah, ketika kita sudah punya, Bu, biasa saya akan tanya, dari semua itu mana yang paling penting? Bisa jadi dia ngomong, yang paling penting pasti tangguh di lapangan dan bahan bakarnya irit. Nah, kemudian saya akan tanya, mobil yang Anda sudah punya, itu irit apa enggak? Oh, irit. Oke, berapa angka iritnya? Nah, ketika dia menyebutkan iritnya angka berapa, bisa jadi yang merek itu jauh bisa lebih murah, Bu, lebih irit. Karena saya tahu yang Ibu sebut itu mereknya kemungkinan besar solar, Bu. Kemungkinan solar, yang which is artinya lebih irit. Dan setahu saya, mungkin saya salah, solar katanya biasanya lebih bandel. Katanya saya nggak tahu. Ya, karena saya bukan jual mobil. Nah, kalau mereka dibilang tangguh, apakah mobil yang merek melegenda itu tangguh? Belum tentu, Bu. Bisa iya, bisa enggak, debatable. Betul ya, Bu? Iya. Nah, jadi tugas kita memasukkan yang seperti itu. Jadi cari tahu apa yang menjadi kriteria penting. Nah, kriteria penting itu yang kita masukkan, sehingga kita bisa menggoyahkan kepada mereka. Nah, setelah sudah kita dapat informasi, jangan buru-buru presentasi, Bu. Jangan buru-buru presentasi. Kok gitu, Coach? Nah, gini. Mohon maaf sebelumnya, ini kan namanya sales, kayak kadang-kadang ngomongnya agak gila sih, Bu. Tujuan ngomong gila supaya para sales tuh otaknya langsung nancep informasi. Saya suka sampai ngomong gini, mohon maaf ya, izin ya, untuk para ibu-ibu, mohon maaf, saya izin untuk ngomong mungkin hal ini agak porno, tapi ini supaya langsung nancep di kepala. Saya ambil contoh, Bu. Ya, saya selalu nanya gini, bapak-bapak dan bapak-bapak, saya mau nanya, kalau ada wanita di depan Anda telanjang bulat, kira-kira Anda terangsang atau enggak? Mohon maaf ya, izin ya buat teman-teman ya. Kira-kira terangsang apa enggak? Kemungkinan mereka jawab tergantung. Wanita itu wanita waras atau enggak waras? Kalau enggak waras ya pasti enggak, karena takut, betul kan ya? Tapi kalau mama dia waras, kemungkinan bisa. Tapi pertanyaan menarik adalah, apakah pria langsung nafsu? Enggak. Pria akan nafsu sepotong demi sepotong, Bu. Maksudnya, helai demi helai. Nah, kebanyakan sales, kalau kita masukin connect ke penjualan, suka langsung presentasi, yang dimana kalau langsung presentasi, kasih diskon, kasih apa-apa, mereka istilahnya langsung orgasme, Bu. Lah, kalau langsung orgasme, kapan jualannya? Kan sudah kejawab. Nah, sedangkan sales tidak boleh. Sales itu harus menggali kebutuhan sampai orangnya merasa nafsu banget, kasih tahu saya dong, kasih tahu saya apa yang kamu maksud. Kita tetap santai, maka ketika mereka sudah selesai kita kumpulkan, baru kita presentasikan, Bu. Itu yang biasa menjadi sebuah konklusi. Kebanyakan yang pengalaman saya yang tadi pertanyaan Ibu, kemungkinan besar, yang kemungkinan akan muncul apa, Bu? Mereka selalu ribut tentang harga sih, Bu. Saya yakin pasti harga. Harga ke kita kemahalan. Harga kita gini, walaupun yang tadi Ibu sebut gitu ya, mungkin mohon maaf brandnya kita nggak bisa kasih tahu, harganya menurut saya tidak lebih mahal sih, harganya lebih murah sih, Bu. Nah, kadang-kadang kenapa suka gagal, kadang-kadang project kalau masuk ke corporate, ini yang gagalnya kenapa, Bu? Mereka sudah nyebut brand. Kalau mereka sudah nyebut brand, percuma kita jualan, Bu. Makanya kenapa seorang sales harus masuk sebelum dia menyebut brand. Yaitu apa? Menciptakan kesadaran customer bahwa dia butuh barang itu. Baru kita menggali kebutuhannya. Sedangkan kalau udah nyebut brand bisa, Bu? Sulit. Sulit. Kalau udah nyebut brand udah sulit. Karena mereka sudah menentukan nanti ujung-ujung apa kalau udah nyebut brand. Padahal tinggal dilihat cek servisnya ada berapa lokasi, berapa titik, berapa harga yang paling termurah mereka kasih. That's it, cuma itu, Bu. Oh iya. Nah, betul. itu Coach, kalau saya sih cuma lihat servisnya iya, karena salah satu kendaraan juga saya tidak bisa sebut mereknya ya, itu saya suka dengan servisnya. Jadi kalau kita misalnya kan kadang-kadang kendaraan itu harus servis olinya lah gitu kan, harus servis ya, maksudnya biar dia tetap bagus lah di jalan. Itu memang saya tertarik servisnya sih, Coach. Jadi kalau servisnya tuh apa ya, bener-bener yang memuaskan lah. Cuma kalau di project corporate ada cerita, Bu.
servisnya itu memuaskan, tapi pertanyaan menarik, gimana kalau perusahaan itu di ujung, Bu, yang dimana cabangnya nggak ada? Itu yang akan menjadi isu sebuah keputusan penting ketika melakukan tender, Bu. Berarti jangan dimasukkan tentang servis. Bisa silakan, tapi titik lokasi akan menjadi bagian yang penting. Cuma maksud saya mengatakan kalau brandnya berbeda, saran saya adalah bukan main di situ dulu, tapi mainnya adalah menciptakan kesadaran dulu, Bu. Nangkap nggak, Bu? Iya. Menciptakan kesadaran, dia butuh nggak dengan merek itu. Nah, kalau kita nggak bisa menciptakan kesadaran, ujung-ujungnya apa? Ributnya cuma satu, Bu, harga. Perang harga. Anda mau kasih harga jeblok sejeblok-jebloknya apapun nggak akan menang, kecuali menciptakan kesadaran. Karena pengalaman saya ketika jualan, kegagalan orang adalah ketika mereka sudah minta proposal sih, Bu. Biasanya misal mobil niaga, itu proposal udah keluar tuh. Mobil niaga, berapa cc, servisnya ada di berapa titik, dia asumsi pakai merek itu nggak akan menang. Karena sudah dikunci. Istilahnya kalau tender project tuh sudah dikunci, mereknya di lock. Masuk akal? Jadi supaya dia bisa masuk? Ya supaya bisa masuk, makanya mesti menciptakan kesadaran. Dengan cara kita datang ke tempat orang yang mempunyai problem, atau yang disebut namanya amplify. Dia punya problemnya apa? Dengan mobil yang merek itu sekarang yang lagi dipakai. Biasanya siapa? Orang service. Biasanya siapa yang problem? Orang finance. Orang finance pasti problem kalau mama dia bensinnya boros. Betul nggak, Bu? Karena kantor tujuannya ngapain? Budget murah. GE emang dipeduli? Enggak. GE yang paling peduli ada servisnya gampang apa enggak? General fair maksud saya. Kalau orang finance yang paling penting murah apa enggak? Cheap atau enggak? Nah, tugas kita adalah seorang sales harus deketin orang finance, bukan deketin orang purchasing, bukan deketin orang GE. Kalau kecuali service kita memang lebih bagus dibandingkan service lain. GM kalau di corporate akan jadi penting, atau bagian engineer. Setahu saya sih engineering masuknya di GE sih, kayaknya maintenance itu masuknya di sana. Makanya mesti cari tahu dulu. Makanya kalau main project kita nggak bisa ngejarin cuma satu titik, nggak bisa, Bu. Jadi harus datang ke tempat bagian maintenance. Kalau di perusahaan-perusahaan pabrikan atau manufacture atau pertambangan biasanya ada bagian maintenance. Nah, Pak Tommy mungkin sudah terjawab kali ya pertanyaannya. Kalau memang masih ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ditanyakan ke channel YouTube kami. Namun boleh dicoba dulu tuh tadi sarannya Coach Arif gitu ya. Jadi menciptakan kesadaran dulu ke mereka. Apalagi kalau mereka memang sudah terpatok nih di pikirannya merek itu satu produk, iya, dengan merek itu ya. Oke, Coach Arif kalau mau lihat pelatihannya di mana ya, Coach? Bisa masuk ke salesuniversity.id. Di sana bahkan ada pelatihan online kami, dan buat corporate bahkan kalau ada beberapa tim, Anda bisa masukkan register berdasarkan nama corporate, dan kemudian kita bisa melakukan tes kepada anak buahnya. Mereka punya kelemahan di dunia penjualan di bagian apa? Wah, menarik ya. Jadi nanti kami memberikan rekomendasi pelatihan-pelatihan apa yang cocok. Asik ya? Jadi nanti corporate, dan biayanya pasti lebih murah, Bu. Nah, buat corporate dibandingkan kalau corporate itu mengundang kami yang langsung hadir di sana. Walaupun kami punya tim associate trainer atau authorized signature trainer yang harganya juga lebih murah dibandingkan tim senior atau tim senior. Bapak Ibu yang ada di satu corporate yang pengen tim salesnya itu juga berkembang gitu ya, boleh dicoba untuk masuk ke website kami dulu. Ya, Sales University. Atau kalau memang mau mengundang kami untuk melakukan 10A, training need analysis, atau menemukan problem, langsung masuk ke corporaconsulting.com aja. Oke, baik sahabat sales dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu bincang-bincang kita dengan saya Anna Melani dan saya Coach Antoni Sarif. Mau coba terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa, salam performan, bye-bye.